Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya Pendeta Felix Andaria akan mencoba menjelaskan tentang disiplin sebagai ketaatan di dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 7 SMP. Dan di dalam video kali ini adalah video yang pertama yang saya coba bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat membantu atau menolong teman-teman semua untuk belajar tentang pendidikan agama Kristen, khususnya untuk kelas 7 SMP. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang boleh ada pada hari ini. Kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri juga mau tuntun kami dari awal hingga akhir pelajaran dalam video kali ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, seperti yang tadi saya telah katakan, yaitu kita akan membahas atau belajar tentang disiplin sebagai ketaatan. Yang pertama, kita akan menyimak dulu subbab pertama, yaitu apa itu disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti tata tertib, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah disiplin itu merupakan suatu ketaatan terhadap peraturan. Dan disiplin akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan terus-menerus dan menjadi cara hidup di kegiatan sehari-hari. Memang disiplin bagi sebagian orang juga sangat sulit untuk dilakukan. Akan tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebaiknya atau sudah sewajarnya, sepantasnya kita harus berdisiplin diri. Baik itu disiplin secara pribadi ataupun dalam kelompok. Nah, definisi yang dikatakan oleh KBBI ini menjadi landasan, yaitu ketaatan dan kepatuhan. Dua kata kunci inilah yang merupakan pedoman bagi kita untuk memahami apa itu sebenarnya disiplin. Jadi dengan melaksanakan disiplin, maka apapun yang kita lakukan akan selalu terpola, terjadwal, dan rapi tersusun dengan baik. Nah, dengan disiplin, maka kegiatan yang akan kita lakukan itu pasti akan terpola, terjadwal, dan rapi tersusun dengan baik. Nah, inilah manfaat atau kegunaan dari sikap disiplin. Ya, semoga saja kita sebagai orang Kristen, teman-teman sekalian sebagai pengikut Kristus, sebagai remaja, dapat juga bisa melaksanakan disiplin dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan disiplin. Yang namanya disiplin pasti juga ada tujuannya. Mengapa sih kita harus berdisiplin? Yaitu supaya kita dapat menata, mengatur kehidupan bersama agar kita hidup dalam keteraturan. Lagi-lagi di sini timbul kata menata dan mengatur. Jadi sangat identik yang namanya disiplin, menata, dan mengatur. Karena sudah sewajarnya yang namanya disiplin itu adalah suatu keteraturan, dan artinya tidak berantakan gitu ya, tidak acak-acakan, tetapi teratur. Dan juga mungkin yang lebih dalam lagi kalimatnya adalah, atau katanya adalah terstruktur dengan rapi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sedikit
yang banyak, mulai dari yang kurang penting ke yang sangat penting. Nah, itulah penyusunan penataan itu merupakan suatu kedisiplinan. Itu dalam slide yang pertama, teman-teman. Lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya, adalah disiplin antara ketaatan dan ketakutan. Mengapa disiplin itu harus takut? Sebenarnya tidak perlu takut ya, karena yang namanya disiplin itu adalah suatu yang baik kok, tidak memerlukan suatu hal yang jahat atau yang bagaimana begitu ya. Nah, tetapi kenapa di sini judulnya ketakutan gitu? Apakah disiplin sangat berhubungan dengan ketakutan? Kita lihat ya. Di poin yang pertama, proses membentuk suatu kedisiplinan tidaklah mudah dan cepat. Tadi sudah dikatakan bahwa yang namanya suatu disiplin membutuhkan suatu proses. Nah, proses itu pastinya tidak mudah dan juga tidak cepat. Pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan untuk membentuk sampai benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran, memerlukan suatu waktu ya. Memerlukan waktu di sini. Waktu adalah juga kata kunci untuk membentuk disiplin. Tidak ada kata instan. Jadi sekejap, dalam sekejap kita sudah bisa berdisiplin. Itu tidak seperti itu ya teman-teman ya. Yang namanya disiplin itu adalah istilahnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang bersinambung, yang terus menerus. Dan proses itu ada yang cepat, ada yang lama. Tapi pada umumnya proses untuk membentuk suatu disiplin adalah ya lama ya. Istilahnya tidak dengan sekejap orang dapat membentuk suatu disiplin yang memang benar-benar tertanam dalam hati dan pikirannya. Seorang yang tidak terbiasa hidup disiplin akan sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan orang yang sudah terbiasa hidup berdisiplin. Sudah pasti orang yang sudah terbiasa gitu ya, sudah melakukan disiplin dari sejak masih anak-anak begitu, terus dilatih sampai dia masa remaja, sampai dia pemuda, sampai dia dewasa, hidup dengan kedisiplinan. Itu tidak akan sulit lagi ya teman-teman ya, karena dia sudah terbiasa dengan kedisiplinan yang mungkin orang tuanya ajarkan kepadanya. Tetapi bagaimana yang tidak terbiasa? Pasti sangat lama ya, dan sangat sulit dan juga sangat lama untuk memprosesnya. Di dalam membentuk kedisiplinan juga diperlukan hukuman. Nah, mungkin saja yang dimaksud dengan ketakutan di sini adalah ketakutan dengan hukuman, gitu ya. Hukuman, ada hukuman di sini. Nah, hukuman di sini apa sih maksudnya? Apakah supaya untuk menakut-nakuti atau bagaimana? Tapi di sini kita lihat bahwa hukuman adalah sebagai peringatan. Nah, ketika adanya hukuman, ketika ada pelanggaran, pastinya akan ada hukuman. Ketika ada kesalahan, pasti ada hukuman. Nah, inilah tidak perlu takut untuk menghadapi hukuman, karena pada dasarnya hukuman itu adalah untuk mendisiplinkan kita. Misalnya kita terlambat datang sekolah misalnya, atau tidak mengerjakan PR, pastinya akan ada hukuman dari ibu atau bapak guru di sekolah. Pasti, udah pasti itu. Apapun model hukumannya pasti akan diberikan. Misalnya kita terlambat sekolah, mungkin ada yang dihukum lari keliling lapangan misalnya, atau ada yang suruh push up, ada yang suruh menulis di buku tulisnya sampai 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Nah, sampai 100 kali gitu ya. Ataupun ada hukuman yang lain, bermacam-macam ya model-modelnya ya. Nah, yang pasti hukuman itu adalah bertujuan untuk mendidik kita, untuk mendisiplinkan kita supaya tidak melanggar peraturan yang diberikan oleh kita. Selanjutnya, perilaku disiplin akan berhasil apabila tidak dianggap sebagai beban.
Jika dianggap sebagai beban, akan menjadi sumber ketakutan atau keterpaksaan. Jika sebaliknya, disiplin akan terasa sebagai kebiasaan. Nah, di sini teman-teman, yang namanya disiplin, kita perilaku disiplin kita tuh jangan sampai dianggap sebagai beban. Ya. Kalau misalnya kita, udah beban, udah udah nggak bisa gitu ya, kita melakukan disiplin, nah itu menjadi beban. Nah, kalau menjadi beban pasti akan lama dan pasti tidak akan berhasil, ya kan? Nah, jika dianggap sebagai beban, kan pastinya akan tadi ketakutan. Takutnya nanti kalau ini nanti dihukum sama ibu guru, sama bapak guru. Nah itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi artinya yang namanya hukuman ya, untuk menghindarkan hukuman ya kita harus berdisiplin, harus melaksanakan atau mematuhi segala peraturan yang ada. Peraturan itu baik di sekolah maupun di gereja ataupun di rumah ya. Jadi banyak dimanapun kita berada pasti ada peraturan. Selanjutnya adalah pentingnya disiplin hidup. Nah, sini contoh yang sangat jelas adalah pada tentara ya. Di sini tentara ini ketika dia masuk sebagai tentara atau mendaftarkan diri sebagai anggota militer, pastinya ciri khasnya adalah disiplin. Nah, seorang tentara dilatih sampai terbentuk kedisiplinan dalam diri mereka. Ciri khas atau gaya hidup seorang tentara adalah kedisiplinan yang teguh. Nah, inilah salah satu contoh. Kita perlu mencontoh seorang tentara. Atau apa ada di sini teman-teman yang orang tuanya mungkin berprofesi sebagai tentara? Nah, kalau ada, ya pastinya sangat beruntung ya, karena pastinya orang tua kalian juga akan menurunkan atau mengajarkan kepada kalian sikap disiplin. Nah, disiplin seorang tentara ini sangat tegas ya teman-teman. Namanya tentara, kalau misalnya tidak disiplin, pastinya akan dihukum. Tidak ada negosiasi, tidak ada tanya-tanya, tidak ada babibu ya. Pastinya kalau salah pasti dihukum. Karena memang udah ciri khasnya seperti itu. Karena yang namanya tentara haruslah disiplin. Lalu bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Dalam kehidupan kerohanian kita juga pastinya ada disiplin ya teman-teman ya. Contohnya disiplin berdoa, disiplin membaca Alkitab, disiplin beribadah, dan disiplin belajar. Nah, contoh yang sederhana adalah disiplin berdoa. Sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman sering berdoa? Berapa kali dalam sehari teman-teman berdoa? 1 kali? 2 kali? 3 kali? Atau berapa kali? Atau jangan-jangan tidak pernah berdoa ya? Nah, inilah suatu contoh sederhana berdoa. Seberapa kita disiplin kita berdoa? Apakah kita berdoa hanya mau makan baru berdoa? Atau mau tidur baru berdoa? Atau apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas berdoa. Nah, itu sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita lakukan sebelum kita lakukan harus didahului dengan berdoa. Dan setelahnya itu juga, setelah melakukan kegiatan tersebut, kita juga diakhiri dengan berdoa. Sama dengan video ini. Di awal berdoa. Nanti di akhir video saya juga akan tutup dengan berdoa. Ini suatu cara atau disiplin yang sangat sederhana, yang mudah untuk dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah membaca Alkitab. Apakah kalian sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, ada yang belum, ada yang enggak ya. Nah, mungkin kalau bagi yang belum, ya saya pikir wajar, karena kalian masih usia-usia remaja. Bacalah Alkitab. Mungkin dalam 1 hari 1 ayat. Nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, 1 ayat. 1 hari 1 ayat dalam satu kitab. Misalnya dari Injil Matius misalnya. Injil Matius pasal 1 ayat 1. Udah, 1 pasal, 1 ayat gitu ya dalam 1 hari. Nanti berlanjut lagi Matius 1 ayat 2. Atau nanti Kejadian 1 ayat 2. Baca aja. Tidak usah terlalu pusing dengan apa artinya. Yang penting baca aja dulu. Baca tanpa menafsirkan. Baca dengan biasa saja, dengan tidak usah dipikirkan. Nanti kalau misalnya sudah beranjak dewasa, baru kalian bisa
menafsirkan atau mengartikan apa sih yang tadi saya baca. Nah, kalau sekarang dalam usia SMP, ya baca aja dulu gitu ya. Yang penting tahu baca Alkitab, jangan sampai tidak sama sekali membaca Alkitab ya teman-teman ya. Kita sebagai orang Kristen harus membaca Alkitab karena itulah kitab suci kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah beribadah. Nah, dalam beribadah pastinya setiap hari Minggu kita beribadah. Tetapi apakah hanya setiap hari Minggu saja kita beribadah? Tidak ya teman-teman ya. Beribadah itu setiap hari. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan ya. Jadi apapun kegiatan kita adalah beribadah. Itulah ibadah yang sejati ya teman-teman ya. Tidak hanya hari Minggu atau tidak hanya di sekolah ataupun di komisi remaja mungkin atau di ibadah di keluarga. Tetapi dalam diri kita juga harus bisa beribadah. Inilah disiplin beribadah. Seberapa banyak kita beribadah pada Tuhan, itu menunjukkan kedisiplinan kita yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah belajar. Nah, ini di sini sebagai siswa ya, tugas kita adalah belajar. Sebagai pelajar, siswa atau siswa, tugas kita adalah belajar. Seberapa disiplin kita belajar? Apakah belajar hanya ada PR saja atau mungkin besok ada ulangan baru kita belajar? Tidak ya. Itu tidak disiplin namanya. Yang namanya belajar itu setiap hari ya teman-teman ya. Dari mulai kita masuk sekolah sampai nantinya kita di rumah juga, kita juga harus belajar. Terus mengasah otak kita. Jadi dengan kita disiplin belajar, maka kita juga akan menambah ilmu ya. Jadi belajarlah dengan baik. Itulah yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus dalam disiplin dalam belajar. Lalu selanjutnya 2 Timotius 3 ayat 16 di Alkitab juga ada perkataan bahwa untuk disiplin ini menjelaskan, atau dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini menjelaskan tentang sebagai orang percaya kita juga harus mendisiplinkan diri dalam hal memahami firman Tuhan. Nah, memahami firman Tuhan ini ada hubungannya dengan ini tadi ya teman-teman ya, membaca Alkitab. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita juga perlu untuk memahami firman Tuhan. Seperti tadi, kalau misalnya tadi saya bilang kita masih kelas 7, ya tidak usah terlalu ditafsirkan, tidak usah terlalu diartikan, tapi baca saja. Nah, nantinya kalau misalnya ada mungkin penasaran dengan apa sih ini artinya di Alkitab, ya silakan berkonsultasi dengan pendeta teman-teman ya di gereja masing-masing gitu. Tanya bapak atau ibu pendeta gitu ya, apa sih maksudnya ini dalam firman Tuhan gitu. Pasti seorang pendeta juga akan berusaha untuk membantu, atau pada penatua ataupun kepada guru agama di sekolah kalian ya. Tanyakan kalau misalnya menemukan suatu hal yang kurang dimengerti dalam membaca Alkitab. Jadi jangan ditafsirkan sendiri ya teman-teman ya. Ditanyakan ke pendeta, penatua ataupun guru agama di sekolah kalian. Gitu. Baru yang selanjutnya adalah disiplin sangat penting karena membawa perubahan hidup baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Disiplin menata firman-Nya, menolong kita melihat kesalahan sehingga dapat diperbaiki agar semakin lebih baik lagi. Yang namanya disiplin pastinya membawa perubahan. Yang tadinya jelek menjadi bagus, yang tadinya malas jadi rajin. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang tadinya berdoa hanya sehari sekali, jadi mungkin setiap aktivitas berdoa. Yang tadinya membaca Alkitab 1 hari 1 ayat, jadi 1 hari 1 pasal. Jadi ada penambahan, ada peningkatan ke yang lebih baik lagi. Yang tadinya belajar cuma ada PR atau ada ulangan, setiap hari dia belajar, mau ada PR mau nggak ada ulangan, dia selalu belajar. Yang tadinya beribadah hanya seminggu sekali, di hari Minggu saja, kadang-kadang juga ada kadang-kadang juga enggak gitu ya. Atau mungkin yang tadinya ke gereja atau beribadah cuma hari Natal dan hari Paskah, nah ini dia rajin setiap minggu 3-4 kali beribadah, baik itu di rumah, di gereja ataupun di sekolah. Hebat ya teman-teman ya kalau kayak begitu ya. Nah, itulah namanya disiplin, sekali lagi membawa apa teman-teman sini? Perubahan hidup. Nah, disiplin yang lain nanti
firman-Nya menolong melihat kesalahan ya teman-teman ya, melihat kesalahan. Jadi kalau kita udah disiplin, pasti kita tahu salah kita di mana, gitu ya. Oh, ketika kita melihat teman kita yang melakukan sesuatu, dia salah. Nah, kita bisa tahu kesalahannya. Ataupun kita juga bisa melihat kesalahan kita sendiri. Ketika kita melakukan suatu hal gitu, aktivitas, ketika kita sudah disiplin, kok kayak begini ya, harusnya nggak begini nih. Nah, itulah kita bisa mengoreksi diri, melihat kesalahan. Sehingga ketika kita melihat kesalahan, kita sadar akan kesalahan kita, maka kita dapat memperbaiki. Kesalahan itu dapat diperbaiki agar semakin lebih baik lagi. Jadi ketika kita sudah dengan disiplin, ketika kita berdisiplin, kita bisa melihat kesalahan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikoreksi, sehingga menjadi lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Selanjutnya, di slide selanjutnya adalah kita masuk pada kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan ini, kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti komen di kolom komentar ya teman-teman ya, di bawah video ini. Setelah kalian menyelesaikan video ini, kalau misalnya kurang jelas, silakan bertanya. Kesimpulan yang pertama teman-teman dalam pelajaran kali ini yaitu disiplin sebagai ketaatan. Yang pertama, disiplin merupakan ciri khas orang beriman. Dengan menerapkan disiplin, segala sesuatunya berjalan dengan rapi, terpola, dan tersusun dengan baik. Seperti tadi ya teman-teman saya bilang ya, yang namanya disiplin pastinya nantinya akan rapi, terpola, dan tersusun dengan baik. Nah, itulah manfaat dari disiplin. Ketika kita sudah berhasil menerapkan kedisiplinan, semua yang kita lakukan pasti akan, percayalah, pasti akan rapi, terpola, dan tersusun dengan baik. Apapun aktivitas kita. Lalu yang kedua adalah memerlukan waktu yang cukup lama untuk membentuk kedisiplinan yang benar dan mengakar dalam kehidupan seseorang. Pada umumnya, seorang untuk melakukan suatu disiplin, membentuk kedisiplinan pastinya akan lama ya teman-teman ya. Tidak secara tidak instan langsung jadi begitu dengan sekejap. Tapi butuh proses waktu yang cukup lama. Seorang tentara saja di dalam latihan militernya memerlukan waktu yang cukup lama untuk membentuk disiplinnya, bertahun-tahun ya teman-teman ya. Jadi artinya apalagi kita yang memang bukan tentara ya kan, dan juga kita juga mungkin ada yang tidak terbiasa dengan disiplin, apalagi seperti itu, wah sangat lama sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk membentuk suatu kedisiplinan yang benar dan yang sangat mengakar dalam kehidupan seorang, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kuncinya adalah kesabaran dan ketabahan. Ketika kita sabar dan tabah, pastinya kita akan berdisiplin, atau dalam artian membentuk kedisiplinan kita secara benar, dan pastinya akan mengakar dan nantinya akan menjadi gaya hidup kita. Lalu yang ketiga adalah perilaku disiplin akan berhasil jika dilakukan dengan senang hati dan bukan karena ketakutan atau keterpaksaan. Yang seperti tadi saya bilang ya teman-teman ya, kalau misalnya kita berdisiplin menjadi beban, hanya rasa takut yang diingat, yang dirasakan, wah itu pasti ya tidak akan berhasil ya teman-teman ya. Yang namanya disiplin itu ya jangan takut ya, karena yang namanya mau berlaku disiplin ya harus dengan senang hati dan tidak terpaksa, seperti itu. Jadi kita harus rela hati, kita sukarela menjalankan disiplin yang ada. Misalnya dalam peraturan sekolah atau seragam gitu ya, kita juga mengikuti seragam. Jangan seragam pramuka kita pakai seragam putih biru misalnya, atau kebalikannya, putih biru yang harus putih biru kita malah pakai pramuka gitu ya. Dan masih banyak disiplin-disiplin yang lain yang memang harus ditaati, dan juga harus senang. Kita harus senang untuk menjalankannya, supaya dengan kita senang hati itu, disiplin pastinya akan kita jalani dengan baik. Lalu yang kesimpulan keempat adalah disiplin juga sangat bermanfaat untuk mengubah perilaku dan agar menjadi lebih taat dan patuh pada firman Tuhan. Seperti tadi ya, yang slide sebelumnya juga menjadi perubahan hidup. Jadi perilaku kita yang tadinya kacau balau gitu ya, yang berantakan, ketika kita disiplin menjadi teratur, menjadi terpola, menjadi rapi. Nah, itulah mengubah perilaku kita yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya acak-acakan menjadi rapi, dan juga pastinya akan lebih taat dan patuh pada firman Tuhan, gitu ya.
Jadi artinya landasannya ya pada firman gitu ya, pada Alkitab. Kita taat dan patuh pada apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang disiplin atau disiplin sebagai ketaatan. Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi ya teman-teman boleh bisa menjadi pedoman, bisa menjadi pegangan, dan juga bisa mengerti pelajaran pada bab disiplin tentang atau sebagai ketaatan. Jadi, dan juga bagi teman-teman yang belum jelas atau mungkin masih bingung dengan materi pelajaran ini, silakan komen di bawah ya, komen di kolom komentar apa pertanyaannya. Nanti saya akan mencoba menjawabnya. Nah, sebelum menutup video ini, marilah kita satu dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kali ini, sehingga kami dapat mendengarkan, menyimak video ini dengan baik tentang disiplin sebagai ketaatan. Tolonglah kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus untuk memahami apa yang kami dengar, apa yang kami simak dalam video ini, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas perhatiannya, atas menyimak dalam video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe video ini untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya lagi yang akan saya upload kembali di channel YouTube ini. Terima kasih. Shalom.